Perkenalkan, nama saya Nathan Niklaus dengan NIM 120130075. Pada hari ini saya akan menjelaskan kamus istilah minggu ketiga, sinyal dan sistem. Minggu ketiga ini menjelaskan seperti subjek minggu kedua kemarin, yaitu Mathematical Description of Continuous Time Signal. Yang pertama ada fungsi unit impuls. Fungsi unit impuls ini definisi dari sebuah fungsi delta A T, itu ada yang pertama persamaannya 1/A T kurang dari A per 2 dan 0 T lebih dari A per 2. Ini contoh gambarnya, ilustrasinya dari sinyal tersebut. Ini ilustrasi fungsi unit impulsnya. Nilai dari area di bawah dua fungsi gambar A di gambar itu A sama dengan dengan persamaan ini, luas dari rho AT mendekati 0, maka lim A mendekati 0 A sama dengan G0. Secara implisit dapat didefinisikan oleh G0 sama dengan ini. Salah satu cara memperkenalkan unit impuls adalah untuk mendefinisikan sebagai turunan dari fungsi unit step. Yang kedua ada fungsi unit rectangle. Jenis sinyal yang sangat umum terjadi dalam sinyal adalah sinyal yang diaktifkan pada beberapa waktu dan kemudian dimatikan di lain waktu. Lebih mudah untuk mendefinisikan fungsi unit rectangle. Persamaan untuk mendeskripsikan tipe sinyal ini yaitu rectangle T ada 1 T lebih dari kurang dari 1/2, 1/2 T sama dengan 1/2, 0 T lebih dari 1/2. Ini bisa sama dengan UT plus setengah min UT min setengah. Ini contoh gambar grafiknya. Yang pertama ini dari beberapa persamaan di sini dapat kita lihat. Yang ini langsung jadi dalam satu grafik. Ini merupakan fungsi unit rectangle satuan karena lebar, tinggi, dan luasnya adalah 1. Penggunaan fungsi persegi panjang. Fungsi unit rectangle ini mempendek notasi saat menjelaskan beberapa sinyal. Fungsi unit rectangle dapat dianggap sebagai fungsi gerbang. Unit rectangle membuka gerbang, memungkinkan fungsi lainnya melalui dan kemudian menutup gerbang lagi. Yang ketiga ada amplitude scaling. Pertimbangkan untuk mengkalikan dengan konstanta. Hal ini ditunjukkan pada notasi G menuju AGT. Jadi G menuju AGT mengalihkan GT pada setiap nilai T dengan A. Itu disebut amplitude scaling. Pada gambar kita bisa lihat amplitude terjadi perubahan. Pada gambar dapat dilihat jika kita scaling amplitude terjadi perubahan. Pada gambar A, faktor scalingnya adalah 1/2, maka nilai amplitudenya dikalikan setengah, hasilnya setengah dari nilai awal. Begitu pula pada gambar B, jika faktor scalingnya min 1, maka gambar grafiknya yang dicerminkan terhadap waktu dan nilainya adalah perkalian dari amplitude awal kali min 1. Yang keempat ada time shifting. Jika sebuah grafik didefinisikan GT, maka G min T dapat diperoleh dari time shifting. Perubahan dari T ke T min 1 dapat dikatakan untuk setiap nilai T, lihat kembali satuan waktu. Dapatkan nilai G pada saat itu waktu dan menggunakan sebagai nilai
untuk G min T G T min 1 pada waktu T. Ini disebut dengan time shifting atau time translation. Berikut ilustrasinya. Di sini GT awal, grafik GT awal, di sini grafik G min T1, GT min 1. Nah, dapat dilihat dari gambar, waktu di shifting ke kanan berarti T min 1, dan jika waktu di shifting ke kiri berarti T min plus 1. Berikut adalah gambar shifting dan amplitude scaling. Ini gabungan dari shifting sama amplitude. Jika dirubah, ini menjadi seperti ini. Ini di shifting, di time shifting dan amplitude scalingnya menjadi seperti ini. Yang ini menjadi seperti ini di shifting dan di time shifting dan amplitude scaling. Yang terakhir ada time scaling. Time scaling T menjadi T per A. Ini mengembangkan time scaling T menjadi T per A fungsi GT secara horizontal dengan faktor A dalam G T per A. Ini disebut time scaling. Time scaling juga dapat ditunjukkan dengan T menjadi BT. Ini sebenarnya bukan hal baru karena sama dengan T menjadi T per A, dengan B sama dengan 1 per A. Jadi semua aturan untuk time scaling masih berlaku dengan itu hubungan antara dua konstanta A dan B. Ini contoh time scaling G per T2. Di sini pertama grafik GT menjadi G per T2, jadi T luas T-nya ini dikembangkan jadi 2 kalinya karena ini 1/2 menjadi seperti ini. Dan ini sama tapi bedanya ini minus. Minus ini berarti ditukar, bukan ditukar, ditukar grafiknya. Time scaling ini didapatkan dengan mengembangkan atau memperluas nilai waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.